Halo teman-teman semua, perkenalkan kita dari kelompok 7 akan melakukan presentasi tentang analisis tingkat toleransi sebagai upaya menghargai perbedaan untuk menjunjung perdamaian di lingkungan Yayasan Duta Sia. Nah, penelitian ini berkontribusi pada SDG keempat, Quality Education, 10, Reduce Inequalities, dan ke-16, Peace, Justice, and Strong Institution. Nah, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, perkenalkan nama saya Marcelino Lung dari kelas LG 11 atau LI 11 untuk kelas bahasa Indonesia. Next. Nah, untuk latar belakang mengapa kita melakukan penelitian ini, seperti yang kita tahu, fenomena intoleransi masih menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia, bahkan di lingkungan sekolah. Fenomena intoleransi di sekolah menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih sulit atau siswa masih sulit menerima perbedaan keyakinan, sehingga memicu gesekan dan menurunkan rasa kebersamaan. Nah, rendahnya pendidikan karakter dan kurangnya pemahaman tentang nilai toleransi membuat siswa itu mudah dikucilkan teman yang berbeda agama. Maka dari itu, penting untuk kita menanamkan nilai toleransi sejak dini agar tercipta lingkungan sekolah yang damai dan mampu menghargai keberagaman. Nah, untuk rumusan masalah apa saja sih yang pengen kita ulik atau pengen kita ketahui lebih dalam? Pertama, bagaimana tingkat toleransi anak-anak di Yayasan Duta Sia dalam menghargai perbedaan yang ada? Kedua, bagaimana peran yayasan dalam menanamkan sikap toleransi melalui kegiatan akademik dan non-akademik? Dan yang ketiga, sejauh mana sikap toleransi dapat berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan keharmonisan di lingkungan Yayasan Duta Sia? Perkenalkan, nama saya Mishanjika Darmawan dari LI 11. Eh, jadi tujuan permasalahan dari kegiatan kami itu yang pertama ada mengidentifikasi tingkat toleransi siswa dalam menghargai perbedaan di lingkungan Yayasan Duta Sia. Lalu yang kedua, menganalisis peran Yayasan Duta Sia dalam membangun budaya toleransi melalui berbagai kegiatan. Dan terakhir, kita mengevaluasi kontribusi sikap toleransi terhadap terciptanya perdamaian dan suasana harmonis di Yayasan Duta Sia. Lalu manfaat dari kegiatan kami itu yang pertama ada meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sikap toleransi dalam menciptakan perdamaian di lingkungan Yayasan Duta Sia. Lalu yang kedua memberikan acuan bagi sekolah dalam menyusun strategi penguatan karakter siswa khususnya dalam hal menghargai perbedaan. Yang terakhir dapat dijadikan bahan refleksi dalam mata pelajaran character building maupun kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan sikap toleran. Oke, perkenalkan untuk nama saya Benediktus Bagas Putra Herianto dari kelas LI 11 untuk mata kuliah Indonesia. Jadi di sini aku bakal ngejelasin mengenai konsep toleransi. Toleransi itu adalah nilai sosial penting yang memungkinkan terciptanya keharmonisan di tengah keberagaman. Jadi basically nilai toleransi ini didasarkan pada sikap respect terhadap sesama. Secara etimologis, toleransi berasal dari kata Latin tolerare yang berarti menanggung atau membiarkan. Dalam kehidupan sosial, toleransi berarti menghormati, yang bermaksud menghormati, menerima, dan mengakui perbedaan agama, budaya, etnis maupun pandangan hidup. UNESCO menegaskan bahwa toleransi bukan sikap pasif, tapi merupakan tindakan aktif menghargai kemanusiaan. Di Indonesia, toleransi tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa. Jadi yang aku udah sebut di awal tadi, toleransi itu didasarkan pada sikap respect, yang dimana kalau kita bersikap respect itu pun tindakan yang aktif, yang kita melakukan sesuatu bukan dengan kita membiarkan. Mungkin kalau secara etimologis dia artinya menanggung atau membiarkan ya, tapi kalau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu harusnya dilakukan secara merupakan suatu kegiatan yang aktif karena kita menghormati apa yang menjadi adat budaya orang lain. Terus selanjutnya aku bakal ngejelasin mengenai terminologi. Terminologi agama adalah kumpulan istilah yang digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dalam suatu agama. Fungsi utamanya adalah mempermudah diskusi teologis, sosiologis, dan filosofis tentang ajaran agama. Jadi pada intinya, terminologi ini yang tadi ya, kumpulan istilah itu biasanya dipakai buat kalau misalnya ada diskusi-diskusi mengenai agama, biasanya dari pemuka-pemuka agama yang benar-benar deep mengenai agamanya gitu loh. Jadi kayak yang bisa membantu pemahaman mengenai ajaran-ajaran agama, suatu agama tertentu. Ini kan terus di sini jelasin setiap agama memiliki terminologinya masing-masing. Iman dan syariah dalam Muslim, baptis dalam Alkitab dalam Kristen,
Kristen Protestan sama sakramen dan paus dalam Katolik. Hindu memiliki istilah seperti dharma dan karma, terus Buddha punya dhamma dan nirvana, Konghucu punya istilah tian, li, dan ren sebagai bagian dari ajaran moral. Nah, jadi terminologi ya basically itu istilah-istilah yang bisa dipakai untuk membantu diskusi antar pemuka agama mengenai ajaran agama mereka. Selanjutnya bakal dilanjutin sama teman saya. Oke, yang ketiga itu ada pendapatan tokoh tentang toleransi. Jadi ada tokoh yang bernama Muhammad Ghani yang menyatakan bahwa intoleransi itu adalah bentuk kekerasan yang menghambat tumbuhnya semangat demokrasi sejati. Dan menurut beliau, toleransi itu merupakan jalan menuju kehidupan yang damai dan juga adil. Lalu ada tokoh lainnya juga yang namanya Dalai Lama. Dia juga menekankan bahwa toleransi itu diuji ketika seorang itu berhadapan dengan konflik atau perbedaan. Jadi menurut beliau itu bahkan musuh pun itu bisa menjadi guru terbaik dalam melatih toleransi. Lalu kedua tokoh ini tuh ingin menegaskan sebenarnya bahwa toleransi itu ada sebuah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Nah, yang berikutnya itu mengenai tentang konflik di dunia nyata. Sebenarnya ada konflik nama konflik Ambon dan juga konflik Poso, yaitu menunjukkan bahwa perselisihan kecil dapat berkembang menjadi kekerasan besar ketika toleransi itu hilang. Jadi kedua konflik itu dipicu oleh ketegangan sosial, ekonomi, dan juga identitas agama yang kemudian diperparah lagi oleh para provokator. Nah, intoleransi ini mulai terlihat dari tindakan kekerasannya, penyerangan rumah ibadah, merusak rumah ibadah, dan juga bahkan membentuk identitas yaitu adalah kami melawan mereka. Nah, lalu ada kasus lainnya itu kasus Talang Sari. Dia juga memperlihatkan kegagalan toleransi baik itu dari pemerintahnya maupun dari kelompok masyarakatnya yang berujung pada pelanggaran HAM yang serius. Nah, secara keseluruhan dari ketiga konflik tadi itu menunjukkan bahwa runtuhnya toleransi itu dapat mengancam perdamaian dan juga kehidupan sosial dalam hidup sehari-hari. Perkenalkan, nama saya George Melo Gautam dari LI 11 kelas bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan intensitas dari toleransi. Nah, intensitas toleransi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu toleransi pasif, toleransi aktif, dan juga intoleransi. Nah, perbedaan dari mereka semua ini adalah toleransi pasif sama seperti artinya berarti dia itu tidak mendukung apapun. Dia tidak menolak tapi juga tidak mendukung. Dia itu sangat pasif. Nah, terus kalau toleransi aktif itu dia aktif mendukung, terus aktif menunjukkan penerimaan dan kerjasama lintas agama secara lebih terbuka dan positif. Sebaliknya, intoleransi muncul dalam bentuk prasangka, penolakan, hingga kekerasan terhadap kelompok berbeda. Survei Setara Institute tahun 2023 menunjukkan bahwa meski mayoritas siswa tergolong toleran, masih ada kelompok yang toleran pasif dan juga aktif, sehingga penguatan toleransi perlu ditingkatkan. Nah, terus lanjut ke kerjasama antar agama. Nah, kerjasama ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Interaksi lintas iman ini didasarkan pada toleransi, saling menghargai, dan saling memahami perbedaan keyakinan. Kerjasama tersebut membantu mengurangi prasangka, membangun solidaritas sosial, dan memperkuat demokrasi. Tanpa kerjasama, ketidakrukunan dan konflik sosial lebih mudah terjadi, yang dapat melemahkan persatuan bangsa. Oleh karena itu, kerjasama antar agama menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang damai dan berkeadaban. Perkenalkan, saya Glenn Gandim, saya dari kelas LI 11, saya akan membahas tentang tren lingkungan inklusif. Lingkungan inklusif di sekolah menekankan terciptanya ruang aman yang menghargai dan mengakomodasi perbedaan, sebagai lawan dari lingkungan eksklusif yang memicu batasan dan konflik identitas. Lingkungan eksklusif sering muncul ketika suatu kelompok merasa lebih benar atau lebih unggul, sehingga menimbulkan sikap meremehkan atau mengucilkan siswa lain. Sekolah yang inklusif memastikan setiap siswa memperoleh hak dan perlakuan yang setara sambil menumbuh karakter empati dan nilai kemanusiaan. Tren ini juga mendorong kerja sama antar agama sebagai strategi sosial untuk memperkuat persatuan dan solidaritas. Secara keseluruhan, lingkungan inklusif sejalan dengan tujuan SDG 16 untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan berkeadaban. Untuk metode penelitiannya, kami menggunakan penelitian kualitatif. Nah, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Kegiatan dilaksanakan di Yayasan Dutasia pada 24 Oktober 2025. Perkenalkan, nama saya Chelsea Amadia Marin dari kelas LI 11. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai rencana kegiatan. Jadi lokasi untuk kegiatan kami berada di Yayasan Dutasia, Karawaci, Tangerang.
Untuk tanggal pelaksananya sendiri sebenarnya di tanggal 31 Oktober 2025, namun kami melakukan survei terlebih dahulu ke Yayasan Dutasia pada tanggal 24 Oktober 2025. Untuk waktunya, observasi lingkungan yayasan, kami observasi dari jam 12 sampai jam 14.00 siang. Lalu untuk pelaksanaan kegiatan di tanggal 31 Oktober 2025, ada penerangan materi pentingnya toleransi dalam kehidupan manusia dari pukul 13.40 hingga 14.40 dan activity and group discussion yang berupa aktivitas untuk anak-anak dan juga wawancara kepada dua narasumber kami sebagai pengambilan data itu pada pukul 14.50 hingga 15.50 sore. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pertama adalah pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Untuk pertanyaan wawancara ada 4. Yang pertama, apa arti toleransi menurut pemahamanmu? Yang kedua, apakah kamu suka membantu teman-teman lain yang berasal dari daerah dan ataupun agama yang berbeda? Apa kegiatan di sekolah yang bisa menjadikan teman-teman lebih rukun? Dan yang keempat, apa kesulitan teman-teman yang berasal dari daerah dan ataupun agama yang berbeda? Pertanyaan ini dibuat semi formal supaya anak-anak dapat mengerti pertanyaan yang ingin kita tanyakan secara dalam bahasa anak-anak. Maaf. Untuk hasil dan pembahasan, dalam hasil wawancaranya menunjukkan bahwa responden memahami toleransi sebagai sikap saling menghargai dan tetap menunjukkan perilaku saling menolong, meskipun berasal dari agama atau daerah yang berbeda. Aktivitas seperti belajar dan bermain bersama juga membantu mereka membangun interaksi positif dan memperkuat kebersamaan. Namun responden mengakui tetap adanya tantangan, terutama dalam beradaptasi dengan teman yang memiliki latar belakang yang berbeda. Temuan ini juga menunjukkan bahwa walaupun pemahaman tentang toleransi sudah terbentuk dalam pola pikir anak-anak, penerapannya masih perlu diperkuat kembali dengan meningkatkan sikap saling menghargai di lingkungan sekolah dan diharapkan juga menjadi lebih harmonis dan juga inklusif bagi semua siswa. Untuk pembahasan sendiri, hasil wawancara menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman dasar yang baik mengenai toleransi sebagai sikap saling menghargai perbedaan. Sikap ini juga terlihat dari kebiasaan mereka yang suka menolong dan berinteraksi dengan teman dari daerah ataupun agama yang berbeda. Namun masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Seperti ini boleh di-cut nggak? Yang pembahasan di-cut ya. Soalnya ini ternyata sama. Oh iya, dia ada 2 slide kalau nggak salah dulu. Waktu kita presentasi juga notice. Iya, tapi ini sama deh seingat gue. Jadi kayak Sama di-cut aja sebelumnya deh. ya? Iya, Iya, sama-sama. Jadi ini di-cut lah ya. pembahasannya di-cut aja. Siapapun yang ngedit di-cut ya. Selanjutnya adalah hasil dari pembahasan wawancara. Yang pertama, narasumbernya adalah Tania, statusnya sebagai siswa sekolah dasar dan tanggal wawancaranya pada tanggal 31 Oktober 2025 dengan metode wawancara langsung tatap muka. Hasilnya adalah Tania menjelaskan bahwa toleransi adalah saling menghargai dengan teman-teman. Dalam penerapan kehidupan toleransi sendiri, Tania juga sudah merasa terdorong untuk menolong teman-teman yang berbeda dalam segi agama, serta bermain bersama teman-teman di sekolah tanpa membeda-bedakan. Tania juga menjelaskan bahwa kesulitan yang ia alami saat bermain dengan teman yang berbeda agama, karena mereka memiliki kebiasaan agama yang berbeda-beda. Untuk narasumber yang kedua bernama Adnan, statusnya juga siswa sekolah dasar, tanggal wawancaranya 31 Oktober 2025, dan metode wawancaranya langsung tatap muka. Hasil pembahasannya, menurut Adnan sendiri, toleransi adalah saling menghargai teman sesama manusia. Dalam penerapannya sendiri, Adnan juga sudah menunjukkan rasa peduli untuk saling menolong teman yang berbeda agama yang sedang kesulitan, khususnya dalam proses belajar di sekolahan bersama teman-teman. Terkadang Adnan juga masih merasakan tantangan yang ada saat bergaul dengan teman yang berbeda agama dengannya karena kesulitan beradaptasi. Ini kesimpulan gue juga tuh gimana? Kesimpulan apa? Siapa? Ini kesimpulan terakhir belum? Bebas. Sekalian. Tunggu juga belum masuk. Ya udah gue aja langsung ya. Dari kegiatan ini, kesimpulannya adalah penelitian menunjukkan bahwa tingkat toleransi di Yayasan Dutasia sudah sangat baik, meskipun masih perlu ditingkatkan. Mayoritas siswa juga bersikap terbuka terhadap perbedaan, tetapi masih ada sebagian kecil yang ragu untuk menerima keberagaman karena kurang pemahaman ataupun pengalaman yang negatif. Faktor yang paling mempengaruhi toleransi adalah pola komunikasi, latar belakang budaya, dan pengalaman siswa dalam kegiatan yang melibatkan keberagaman. Yayasan sendiri memiliki potensi menjadi lingkungan inklusif jika didukung program berkelanjutan seperti pendidikan karakter, pelatihan komunikasi, dan dialog bersama. Upaya tersebut juga membantu untuk mencegah konflik serta mendukung suasana belajar yang harmonis dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Dah. Bye, thank you. Bye.